Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini kita akan review tentang sejarah berdirinya Masjid Sayyidina Bilal di Korea Selatan. Sebelum kita menginjak pada sejarah, kita akan membahas tentang negara Korea Selatan. Jadi Korea Selatan adalah sebuah negara yang sedang berkembang menjadi negara yang berorientasi pada industri. Hal ini tentunya sangat memerlukan banyak tenaga kerja dari negara berkembang semisal Indonesia, Filipina, Cina, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, dan lain sebagainya. Karena terbatasnya sumber tenaga kerja di Korea Selatan dan begitu banyak pabrik-pabrik yang ada di Korea Selatan. Kebudayaan masyarakat Korea Selatan yang menganut kebebasan dengan tanpa terikat oleh norma-norma agama. Mereka mengukur sesuatu tidak berdasarkan norma agama tetapi norma untung dan rugi. Kalau boleh dikatakan, uang adalah Tuhan mereka. Mereka akan makan minum tanpa dibatasi larangan, yang penting suka dan mampu mereka beli. Budidaya memakan babi, minuman alkohol, dan lain sebagainya adalah menjadi kebiasaan sehari-hari mereka. Ditambah lagi dengan kebebasan pergaulan antara laki-laki dan wanita, semakin menambah sempurnalah kebebasan hidup di Korea Selatan. Kondisi ini adalah kondisi yang jauh daripada nilai-nilai agama Islam, sehingga sangat memengaruhi perilaku para TKI yang berada di Korea Selatan. Mereka larut di dalam gaya kehidupan masyarakat Korea. Tentu realita ini sangat memprihatinkan sekali, karena mereka melakukannya dengan sadar atau tidak telah melakukan akhlak dan mental serta jasmani seorang warga Indonesia sekaligus umat Islam yang bisa mencoreng daripada akidah mereka dan juga agama mereka sendiri. Kehidupan masyarakat Korea ini ternyata membuat trauma masyarakat Indonesia yang mempunyai agama kuat. Mereka berusaha untuk tidak larut di dalam kehidupan yang bebas dan kepingin mengukuhkan pendirian dan keimanan mereka serta amal-amal ibadah mereka. KMC yang kepanjangannya adalah Gyeongnam Muslim Community, yang artinya adalah perhimpunan atau perkumpulan umat Islam yang berada di Provinsi Gyeongnam, Korea Selatan bagian selatan, yang didirikan dengan latar belakang untuk membentengi diri dengan keimanan serta amaliah-amaliah ibadah yang diilhami dengan munculnya kelompok kecil pengajian yasinan di daerah Yangguk, perbatasan wilayah Masan dan Changwon. Tepatnya adalah di tempatnya Bapak Jonathan pada tahun 2003. Jadi bibit-bibit daripada akar berdirinya Masjid Sayyidina Bilal ini adalah perkumpulan yasinan pada tahun 2003. Pada awal berdirinya perkumpulan itu, mereka terus melakukan dakwah dari teman ke teman. Mereka diajak agar bisa hadir di acara yasinan yang dilaksanakan setiap malam Jumat dan juga pengajian kecil-kecilan pada hari Ahad, pada hari akhir pekan, Sabtu Minggu. Acara pertemuan demi pertemuan selalu dilaksanakan dan muncullah suatu kelompok yang semakin besar, sehingga mereka punya ide untuk menyewa sebuah tempat khusus untuk tempat ibadah, dan akhirnya mereka menyepakati mereka akan menyewa satu tempat di tengah kota Changwon, yaitu di Nedong Sangga, depan Changwon Byongwon, rumah sakit umum daerah Changwon.
Setelah beberapa tahun yang berlalu dan jamaah semakin banyak, tempat yang disewa ternyata tidak mumpuni untuk menampung jamaah yang semakin banyak pada saat akhir pekan, terutama pada hari-hari besar yaitu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jamaah semakin membludak sehingga lantai bawah dan lantai atas pun tidak mencukupi, sehingga ini menimbulkan keresahan dan komplain dari tetangga warga Korea asli yang mereka tinggal di dekat situ dan mereka belum mengenal benar tentang agama Islam. Sahabatku semua, KMC resmi didirikan pada tanggal 18 Mei 2003 di Masjid Al-Falah Busan, yang ini adalah merupakan pusat masjid di daerah bawah Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan masjid pertama dan terbesar adalah masjid di Itaewon. Dan organisasi ini dimotori oleh Bapak Zuberli, yaitu orang mu'alaf dari warga Korea asli. Selanjutnya adalah Bapak Ajang Kusmana, terus Bapak Hali Mustaqim, Bapak Eko, Bapak Zenuri, Bapak Junatan, Pak Kosim, terus Bapak Yusuf Dino, dan masih banyak teman lainnya. Itu semua. Selanjutnya, keinginan untuk memiliki sebuah tempat ibadah sendiri dari tahun ke tahun yang mereka dambakan, akhirnya mereka berusaha keras untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk membeli rumah, untuk membeli tempat ibadah atau tempat yang dijadikan masjid yang khusus permanen dimiliki oleh TKI sendiri. Dan akhirnya dari tahun ke tahun muncullah ide untuk mendirikan masjid. Maka diadakanlah penggalangan dana untuk membangun masjid. Sahabatku semua, selanjutnya kronologi dari rencana awal untuk pembangunan masjid ini adalah: yang pertama, mereka merencanakan untuk membeli tanah seluas 74 pyong istilah Korea, yaitu sekitar 241 meter persegi yang berada di belakang rumah sakit Changwon dengan harga 230 juta won. Mereka harus melunasi tanah tersebut sebelum bulan Maret 2007. Kas KMC yang ada pada waktu itu adalah 100 juta. Jadi masih ada kekurangan dana sebanyak 130 juta won. Kekurangan dana yang sangat besar itu ditawarkan kepada kaum muslimin, khususnya adalah TKI Korea di daerah Changwon dan sekitarnya, dan umat Islam di Korea pada umumnya dengan sistem wakaf. Perincian harga wakaf yang ditentukan oleh panitia adalah 1 meter persegi dengan harga 540 won. Setengah meter persegi berarti 270 won. Seperempat meter persegi dengan harga 135 won. Pengumpulan dana pembangunan masjid juga didapat dari sumbangan sukarela, infak maupun sedekah yang dikumpulkan pada setiap acara Tabligh Akbar, yaitu acara di saat libur panjang, libur umum di Korea Selatan, dengan mengadakan pengajian umum dengan mendatangkan dai-dai ustadz dari Indonesia. Penawaran pendanaan pembangunan juga diusahakan atau ditawarkan kepada badan-badan amal internasional. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, akhirnya kekurangan dana sebesar 130 juta dalam waktu 2 bulan bisa dicapai sebelum deadline pada bulan Maret. Selanjutnya,
Rencana proyek pembangunan masjid disepakati kerjasama antara KMC yang saat itu ketuanya adalah Kang Asep Budiman, Imam Ziyaul Haq, dan KIWF, yaitu Korea Islamic Welfare Federation, dan juga kontraktor proyek. Pengajuan proposal ke wali kota ini diajukan 2 kali, tetapi semuanya ditolak. Tanah yang dibeli dinyatakan tidak bisa dibangun untuk tempat ibadah dikarenakan berada di dalam lingkungan perumahan atau dalam bahasa Korea jutek area.